Hai guys, di video kali ini gue mau cerita salah satu kasus yang menurut gue ini paling mengerikan di Indonesia. Kasus ini bernama Cangkul Maut, di mana korban seorang wanita bernama Eno Fariha ditemukan tewas dengan gagang cangkul masuk ke dalam tubuhnya hingga dada melalui lubang kemaluannya. Tapi sebelum gue lanjut, gue minta dukungan kalian buat subscribe channel gue ya. Setidaknya 100.000 subscriber atau 1 juta subscriber. Biar apa bang? Biar gue jadi YouTuber. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai. Inilah kasus Cangkul Maut. Kasus Cangkul Maut adalah salah satu kasus pembunuhan paling mengerikan di Indonesia. Bagaimana keadaan korban ketika ditemukan membuat siapa saja bergidik ngeri dan tidak bisa membayangkan betapa sakitnya penyiksaan yang dialami korban sebelum kematiannya. Semua bermula pada Kamis 12 Mei 2016 lalu, sekitar pukul setengah 12 malam. Tersangka yang berinisial RAL berumur 15 tahun berjanjian dengan korban yang bernama Eno yang berumur 18 tahun untuk bertemu dengan korban di kamar mes korban di Jatimulyo Dadap, Kosambi, Tangerang. Eno adalah seorang karyawati PT Polita Global Mandiri. Para karyawan di PT ini memang diberi fasilitas mes khusus di mana letak mes pria dan wanita itu berbeda. Akses masuk sebenarnya hanya diberikan kepada penghuni mes. Namun RAL bisa masuk secara diam-diam. Eno ketika itu membukakan sedikit pintu pagar masuk ke dalam mes. Nah, setelah Eno memberikan kode untuk masuk, RAL kemudian masuk ke kamar Eno. Malam itu hujan mengguyur kawasan Dadap. Korban dan RAL kemudian berbincang-bincang di dalam selama sekitar 30 menit. Eno dan RAL dekat dan berpacaran dalam waktu yang belum lama. Melalui perkenalan mereka hingga intens bertukar SMS. Obrolan malam itu berlanjut hingga keduanya berciuman di dalam kamar tersebut. Karena terbawa suasana ya. Saat itu RAL ingin menyetubuhi korban. Namun ajakan tersebut ditolak oleh korban yang bernama Eno karena korban takut nantinya akan hamil. Anjing, baru 15 tahun, cok. Karena kesal ajakan bersetubuh ditolak oleh korban, kemudian RAL ini keluar dari kamar korban dengan perasaan yang sakit hati. Nah, saat RAL sudah berada di luar korban, dirinya bertemu dengan pelaku lain yang bernama Arif. Arif kemudian bertanya kepada RAL terkait keberadaannya di depan mes korban. Arif bertanya, "Ngapain lu di sini?" Lalu ARL pun menjawab, "Lagi sama Indah," nama lain korban yang dikenal oleh RAL. Arif terus bertanya kepada RAL dengan sejumlah pertanyaan. Indah siapa? Yang mana diketahui keduanya ini memang tertarik dengan korban yang memang dikenal ramah dan cantik di kalangan pekerja pabrik tersebut. Nah, di tengah perbincangan itu, datanglah pelaku lain yang bernama Imam yang juga menginterogasi RAL. Saat itu RAL membantah hubungannya dengan Indah. Sementara di sisi lain, Arif dan Imam tidak tahu siapa Indah yang dimaksud oleh RAL. Nah, tengah malam pun tiba. Ketika itu memasuki hari Jumat 13 Mei 2016. Arif dan Imam kemudian mengajak RAL masuk ke mes korban untuk memastikan siapa Indah yang dimaksud oleh RAL. Sebab Arif dan Imam tidak kenal dengan orang di mes tersebut yang bernama Indah. Selanjutnya, RAL mengikuti Arif dan Imam dari belakang. Mereka menuju ke kamar korban. Setelah ketiganya berada di dalam kamar korban, ketiganya melihat korban dalam keadaan yang sedang tidur dengan hanya menggunakan baju tank top. Selanjutnya, tanpa direncanakan, Imam langsung membekap wajah korban menggunakan bantal dan menyuruh RAL mencari pisau di dapur. Karena di dapur tidak ada pisau, selanjutnya RAL keluar kamar dengan maksud mencari benda lain selain pisau. Di saat RAL mencari pisau, Arif mulai memperkosa korban. Sementara Imam terus membekap wajah korban dan memegangi tangan korban agar tidak bisa bergerak banyak. Setelah Arif selesai memperkosa korban, RAL kembali dengan membawa cangkul. Ia mengambil cangkul karena tidak menemukan benda tajam lain semacam pisau di dapur. Nah, RAL ini sempat memberikan cangkul itu kepada Arif, tapi Arif menyuruh RAL untuk memukulkannya ke korban yang notabene adalah pacarnya sendiri. Entah apa yang dipikirkan RAL saat itu. Karena masih kesal, RAL menurut perintah itu dan memukulkan cangkul tadi ke Eno.
Pukulan itu mendarat pada tubuh Eno hingga wajah dan lehernya mengalami luka terbuka yang cukup lebar. Setelah memukul korban, RAL ini sempat keluar karena ngeri melihat kondisi korban yang berlumuran darah. Namun tak lama kemudian, RAL kembali masuk untuk memastikan apakah korban sudah meninggal atau belum. Saat ia masuk, RAL melihat kepala korban sudah digulung oleh pelaku lainnya menggunakan kain, sementara dari gerakan tubuhnya diketahui korban saat itu masih bernafas. Belum cukup sampai di situ, selanjutnya kedua tangan korban dinaikkan ke atas kepala oleh imam, sedangkan RAL melampiaskan kekesalannya akan penolakan tadi dengan menggigit puting dada korban. Setelah korban tidak berdaya, kemudian Arif menyuruh RAL untuk memegangi kaki korban sebelah kanan dan membukanya lebar-lebar. Setelah posisi korban mengangkang, selanjutnya Arif menancapkan gagang cangkul tersebut ke kemaluan korban, lalu menendang cangkul tersebut hingga masuk secara paksa ke dalam tubuh korban hingga korban yang bernama Eno meninggal dunia. Saat Arif masih memasukkan gagang cangkul ke kemaluan korban tersebut, selanjutnya RAL mengambil handphone milik korban dan menuju ke kamar mandi untuk membersihkan bekas cipratan darah korban yang menempel di tangannya. Arif kemudian menyusul keluar dan mencuci tangan di kamar mandi yang sama. Imam ketika itu kemudian keluar kamar setelah menutup jenazah Eno dengan tumpukan baju dan menutup engsel kamar mes lainnya agar tidak ada yang mengetahui pembunuhan itu. Arif kemudian menuju ke kamar korban dan mengambil gembok lalu mengunci kamar korban dari luar. Kunci gembok kamar korban kemudian dimasukkan ke dalam kamar korban lewat ventilasi. Ketiga tersangka kemudian pulang ke tempat masing-masing. Pada pagi harinya, Tikroh dan Nopi yang tinggal dalam satu mes yang sama dengan Eno pulang kerja sekitar jam 9 pagi. Pintu kamar saat itu masih tergembok, sehingga mereka meminta tolong ke teman kerjanya bernama Yaya Jaidi untuk meminta kunci cadangan ke perusahaan. Nah, karena kunci cadangannya nggak ada, Yaya langsung menjebol pintu mes tersebut. Namun, apa yang dilihatnya di dalam kamar itu sangat benar-benar mengejutkan. Eno ditemukan sudah dalam kondisi tewas tanpa busana. Jasadnya tertutup bantal dan juga pakaian. Ketika tumpukan baju yang menutupi jenazah tersebut disingkirkan, hal yang lebih mengerikan itu terlihat. Di bagian lubang kemaluan Eno terdapat sebuah cangkul yang hampir 90% gagangnya masuk ke dalam tubuhnya. Polisi ketika itu segeralah melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan. Tepatnya 1 hari pada Sabtu 14 Mei, para pelaku atas nama RA alias Arif yang berumur 24 tahun, RAL alias Alim yang berumur 16 tahun, dan Iha alias Imam yang berumur 24 tahun. Sebenarnya mereka itu tidak saling kenal. Namun mereka sama-sama menyukai korban, namun mereka juga sakit hati. Nah, pelaku yang bernama Arif sakit hati karena sering dikatain jelek atau pahit oleh korban. Sedangkan pelaku ARL alias Alim kesal karena ditolak saat minta bersetubuh malam itu. Sementara pelaku yang bernama Imam kesal karena sudah melakukan pendekatan berkali-kali namun tidak direspon oleh korban. Imam dan Arif kemudian divonis hukuman mati atas pembunuhan sadis tersebut yang merenggut nyawa Eno Farihah. Vonis atas 2 dari 3 pembunuh Eno itu dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang. Sementara itu, RAL dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dikarenakan usianya masih di bawah umur. What the hell bro? Saat masa persidangan berlangsung, sempat terjadi sebuah kejanggalan. Karena tiba-tiba Arif membantah kalau RAL terlibat pembunuhan tersebut dan menyebutkan nama baru yang bernama Dimas Tompel. Namun setelah itu diketahui jika Arif berada di bawah tekanan dan disuap puluhan juta rupiah dari keluarga RAL agar membersihkan nama anaknya, sehingga hukumannya tidak diperberat dan bisa bebas dari hukuman. Hingga akhirnya RAL ditetapkan sebagai tersangka. Sempat ada kabar juga mengenai kedua pelaku yang tewas dihabisi para penghuni lapas tempat keduanya menunggu waktu eksekusi. Namun setelah itu terkonfirmasi jika berita tersebut adalah hoaks. Ya, pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini, memilih pergaulan dan tahu akan batasan. Kita tidak tahu bagaimana jalan pikiran manusia yang terkadang sudah melewati batas. Yang bisa kita lakukan hanyalah mensortir siapa yang berhak ada di sekitar kita. Semoga Eno diampuni dosa-dosanya, diberikan tempat yang mulia di sisinya, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan.
Semoga hal serupa tidak lagi terulang di masa mendatang. Dan itulah kasus cangkul maut yang menewaskan seorang wanita bernama Eno Fariha. Benar-benar kasus yang gue sendiri ketika baca sudahlah. Nah, bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya.